Harapan kepada Tuhan itu seringkali hilang bermula dari hilangnya keyakinan semacam ini. Melihat bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak bisa mengabulkan harapan kita. Enggak, Tuhan mengabulkan, cuman Anda nggak sadar. Kadang-kadang dia memberi kebalikannya. Ya, agama ini datang mengatur kita dari sejak dalam kandungan sampai kita anak kecil, kemudian dewasa, sampai kita menikah, diatur semuanya. Sampai kita mati, Pak, diatur itu. Bagi orang awam kayak kita, di saat kita mendapatkan musibah, taunya itu penderitaan doang. Makanya muncul rasa pesimis, kadang-kadang putus asa. Kalau saya ujian pribadi saya, Pak, saya belum dikasih anak sama Allah. Dan itu menjadi ujian bagi saya. Tapi karena saya punya pelajaran-pelajaran semacam ini, hidup saya adem-adem aja. Nggak dengan serta-merta dengan adanya ujian ini kemudian saya merasa pesimis, bagaimana ke depannya rumah tangga, bagaimana kok jadi bahan omongan orang. Enggak, saya nggak mikir begitu. Saya cukup meyakini, barangkali saya belum saatnya dikasih anak sekarang. Kalau saya dikasih anak, saya belum bisa memikul itu. Buktinya saya dikasih santri sedemikian aja, sekarang saya kepusingan. Saya punya santri ngurus pesantren di sana, bandel-bandel santrinya kadang-kadang. Saya sudah ngeluh duluan. Mungkin mental saya belum cocok untuk menjadi seorang ayah. Allah sebenarnya doa mah sudah, ikhtiar sudah. Tapi bagaimana? Lihatlah bagaimana kalau keimanan itu mendarat dalam hati kita secara mantap, dia bisa membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa sebelum kita doa, Pak. Sebelum kita doa. Saya punya hajat. Sebelum saya mengucapkan hajat saya, Allah sudah tahu duluan kan? Betul nggak? Kadang-kadang kita lupa itu loh sebetulnya. Sebelum kita mengucapkan hajat dan harapan, Allah sudah mengetahui itu. Dan Allah yang menggerakkan lisan kita untuk berkata begitu. Harusnya kalau kita sadar dengan keyakinan itu, kita nggak punya celah atau punya dugaan buruk kepada Tuhan kita. Tuhan tidak akan mengabulkan harapan saya. Enggak, sebelum kamu berharap, Allah sudah tahu harapan kamu apa, dan dia berjanji akan mengijabah doa itu. Selama kamu meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. Dengan cara yang Allah pilih, bukan dengan cara yang kita mau. Nih, orang-orang yang punya level keimanan semacam ini, nggak akan kehilangan harapan dalam hidup. Pada akhirnya kita berharap sama Gusti Allah, dia tahu segala-galanya, dia tahu mana yang maslahat, mana yang buruk buat diri kita. Kita tidak tahu kebaikan sepenuhnya buat diri kita. Kadang-kadang kita meminta yang buruk dan kita menyangkanya baik, Allah palingkan itu dan dia ingin memberikan karunia kepada kita. Kelihatannya Allah menolak, hakikatnya dia ingin memberi. Itu dalam kehidupan rumah tangga aja terjadi, Pak. Istri kita atau anak kita, contoh paling anak kita minta gadget di usia 10 tahun. Sama motor, mobil sekalian. Dalam bayangan anak, bapakku ini sayang sama aku kalau dia mengabulkan apa yang aku mau kan. Dia memberikan apa yang aku mau, ya motor minimal salah satunya deh. Ternyata sama bapaknya nggak dikasih tiga-tiganya. Motor kagak, handphone kagak, apalagi mobil. Kenapa alasannya? Apakah karena tidak sayang? Bukan, karena kamu belum layak. Kamu belum pantas. Kalau kamu dikasih, justru itu bukti bahwa bapaknya nggak sayang sama anaknya. Betul nggak, Pak? Kalau ada orang tua menjerumuskan anaknya pada sesuatu yang merugikan masa depannya, walaupun itu sesuai dengan harapan anaknya, itu tanda anaknya, bapaknya nggak sayang sama anak. Bukti kasih sayang bapak kepada seorang anak kadang-kadang dengan cara apa? Dengan cara tidak mengabulkan apa yang dia mau, tapi memberikan yang terbaik. Nah, kamu sekolah dulu, disuruh sekolah. Dikasih uang jajan sebetulnya bisa sih, 500.000 sehari juga bisa. Cuma supaya dia merih, supaya dia mikir, supaya hidupnya nggak hedon, teratur, dikasih uang jajan sedikit. Rezeki kita tuh begitu, Pak. Allah itu sebenarnya bukan yang nggak bisa ngasih. Coba, ada orang yang ragu, ada orang beriman yang ragu bahwa Allah itu, bagi Allah itu kalau mau ngasih duit saya 1 miliar sangat gampang sekali, ya nggak? Tapi kenapa ditahan? Saya cuma dikasih uang sekitar hitungan 1 digit, 2 digit, katakan begitu. Nggak sampai 2 miliar, 3, padahal dia bisa. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya amahun. Kalau seandainya manusia itu, kalau terjemahan bebasnya nih, seandainya manusia itu diberikan nikmat terus-menerus, terus ujian berat yang mereka terima diangkat, kepahitan hidupnya diangkat, dikasih nikmat terus-menerus, lalajju fi tughyanihim ya amahun. Mereka terus durhaka dong pada akhirnya nanti. Lupa dengan syukur. Lihat, ini pesan-pesan kalau diresapi oleh orang beragama bisa memberikan ketahanan mental luar biasa.
manakala dia terhimpit oleh masalah hidup yang banyak itu. Harapan kepada Tuhan itu seringkali hilang, bermula dari hilangnya keyakinan semacam ini. Melihat bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak bisa mengabulkan harapan kita. Enggak, Tuhan mengabulkan, cuma Anda nggak sadar. Kadang-kadang dia memberi kebalikannya. Baik, kemudian kata Imam Ibn Athaillah dalam ungkapan lanjutannya, am kaifa la tuhassinu ahwali wa bika qaumat ilaik. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau tidak memperbaiki diriku, sementara engkau yang menjaga diriku. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat, dia yang menjaga kehidupan kita. Bagaimana harapan kepada Allah supaya memperbaiki keadaannya. Bagaimana mungkin engkau tidak memperbaiki keadaanku ya Allah, sementara aku ini diurus. Sejak dalam kandungan Pak, kita ini diurus sama Gusti Allah. Mana mungkin Allah menelantarkan kita gitu loh. Tuh lihat, memberikan harapan. Jangan pernah punya alasan atau punya anggapan bahwa hidup kita itu ditelantarkan oleh Tuhan. Kadang-kadang rasa ditelantarkan itu muncul karena kita punya ketipisan iman. Iman kita masih kurang, hubungan emosional kita masih lemah, sehingga kita menyangka yang macam-macam kepada Tuhan. Padahal dia sudah melimpahkan karunia dari sejak kita dalam kandungan sampai kita mau mati aja diatur. Ya, agama ini datang mengatur kita dari sejak dalam kandungan sampai kita anak kecil, kemudian dewasa, sampai kita menikah diatur semuanya. Sampai kita mati Pak, diatur itu. Cara menyolatkannya, cara mengkafaninya, cara memandikannya. Coba lihat. Nabi itu semuanya datang buat siapa coba? Buat kita semuanya. Itu sebagai bukti. Kalau ada orang masih ragu Tuhan cinta sama hambanya atau tidak, lihat itu para nabi. Lihat itu kitab suci semuanya turun buat apa? Buat kemaslahatan hambanya, supaya kita punya panduan hidup yang benar. Supaya kita punya ketahanan mental ketika menghadapi ujian. Supaya kita punya uswah, punya keteladanan dalam hidup. Oh, ternyata orang-orang pilihan Tuhan seperti itu kehidupannya. Kita bisa berkaca kepada mereka. Baik, sekarang kita akan melanjutkan. Ini baru pengantar sebetulnya, udah 18:41. Subhanallah, Imam Ibn Athaillah selanjutnya ini ada ungkapan tidak kalah indah. Kata Imam Ibn Athaillah dalam doanya, Ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Ya Allah, ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Betapa besarnya limpahan karuniamu meskipun besarnya kebodohanku. Kita ini Pak, dalam hidup lebih banyak kelalaian ketimbang ketaatan sebetulnya. Imam Athaillah itu menyadarkan kita, kebodohan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita itu lebih banyak. Harusnya kita menyadari itu. Ya buktinya kita lebih banyak lalai ketimbang zikir kan sebetulnya. Ibadah kita berapa menit sih kalau dihitung sebetulnya? Sholat kita itu hitungan berapa menit? Berapa jam yang kita gunakan untuk berleha-leha, untuk handphone, dan berapa jam untuk Al-Quranul Karim. Berapa jam yang kita gunakan buat sholat, berapa jam yang kita gunakan buat hiburan. Itu kebodohan. Bahasa beliau itu jahal, kebodohan. Kebodohan kita itu banyak, tapi kasih sayang Allah sangat berlimpah. Ya Allah, ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Meskipun besarnya kebodohanku, tapi engkau tidak pernah berhenti mencurahkan rahmatmu kepadaku ya Allah. Ada kata di sini ingin saya jelaskan, ma'altafaka, dari kata latif. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Latif. Apa artinya Al-Latif? Terjemahan Indonesia mengartikan yang maha lembut. Tapi terjemahan sebenarnya kurang mewakili. Susah nyari terjemahannya. Tapi saya akan jelaskan apa maksudnya nama Allah Al-Latif. Allah ketika menyifati dirinya sebagai Al-Latif, Al-Latif itu kita bisa maknai paling tidak dengan dua pemaknaan. Satu, kalau menyangkut zatnya, Latif itu artinya yang maha tersembunyi. Artinya zat Allah itu tidak bisa diketahui hakikatnya dengan nalar manusia biasa. Hakikatnya ya, bukan berarti kita nggak bisa mengenal Allah sama sekali. Kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian dikukuhkan oleh dalil rasional dalam ilmu akidah, dibahas sifat Allah maha kuasa, maha kehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha melihat, maha mendengar. Dari mana kita tahu itu? Ada wahyu yang bicara. Kita bisa mengenal Allah dalam batas itu. Tapi hakikat Allah seperti apa? Hatta para anbiya sekalipun tidak diberitahu. Hakikat Allah, ya'lamullah illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah saja. Nama Al-Latif, sifat nama Al-Latif di antara mananya ada begitu.
Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Allah tidak bisa dijangkau hakikatnya. Manusia hanya bisa mengenal berdasarkan kapasitas dan keterbatasannya dengan merujuk pada wahyu yang dia sampaikan. Tapi tidak bisa menjaga hakikatnya. Itu maksud dari Al-Latif kalau menyangkut zat. Sekarang bagaimana ketika lutf, masdarnya lutfun. Ketika sifat latif ini atau nama Al-Latif ini mengejawantah dalam diri kita sebagai hamba. Saya jelaskan di sini. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang punya syarah hikam 4 jilid. Saya bawa kitabnya sekarang. Kata beliau, kalau disebut kata latif, nama Allah Subhanahu wa taala yang latif itu kalau dikaitkan dengan hamba maksudnya begini. Amma kaunuhu latifan bi'ibadihi fali annahu yamzij daiman jalala qahrihi bi jamali himayatihi lahum wa kashfi durri anhum. Maksudnya begini, kalau terjemahan bebasnya begini. Allah menamai dirinya Al-Latif dan perwujudan dari nama Al-Latif ini terlihat dalam diri kita sebagai hamba ketika dia mencampur, bukan mencampur istilahnya apa? Menyandingkan antara kedigdayaannya dengan kelemah lembutannya. Lihat Pak, saya beri contoh yang real begini ya. Contoh realnya kayak tadi itu. Ada orang-orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, seolah-olah Allah itu menahan darinya kekayaan, menahan kesehatan, ditakdirkan miskin, ditakdirkan sakit, diuji dengan pasangan yang kurang ajar, anak yang bandel, pekerjaannya susah. Tuh lihat. Tapi di balik itu ada karunia besar yang dia limpahkan. Dia siapkan ganjaran yang tidak bisa dia bayangkan ketika di dunia. Tapi kalau dia tahu ganjaran itu, dia akan memilih apa yang Tuhan takdirkan untuk dirinya. Dia jadikan kemelaratan hidup itu menjadikan dia terus-menerus ingat dengan Tuhannya. Dia terdorong melaksanakan sholat tahajud lebih nikmat ketika orang dalam musibah ketimbang sholat tahajud ketika bergelimang harta. Kan begitu Pak? Lihat, Allah Al-Latif itu kata beliau itu tertampilkan dengan cara dia menggabungkan atau menyandingkan atau mencampur antara ujiannya dengan nikmatnya. Gampangnya begitu. Dia beri kita ujian yang seolah-olah pahit tapi di baliknya ada kemanisan sebetulnya. Kadang-kadang Allah berikan sesuatu yang manis bagi sebagian golongan, hakikatnya dia ngasih ujian. Kan ada yang begitu. Itu apa itu terjemahan itu? Al-Latif itu begitu. Allah itu perbuatannya seperti itu. Dia menampilkan sesuatu yang seolah-olah pemberian, padahal itu adalah siksaan. Dia menampilkan sesuatu yang seolah-olah itu adalah penderitaan, padahal itu karunia yang besar. Itu namanya Al-Latif. Tahu apa pentingnya Pak? Kalau kita memahami Gusti Allah dengan cara begini, apa pentingnya? Ya itu tadi. Kita beragama, kita hidup secara lebih optimis. Kita melihat kebaikan di setiap kesedihan. Kita melihat nikmat dan kenikmatan itu tidak membuat kita lalai. Lihat Pak, seimbang pada akhirnya hidup kita. Di saat kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, sehingga kenikmatan tidak membuat kita lalai karena kita khawatir. Jangan-jangan Allah memberi kita nikmat, dia sedang mengetes keimanan kita. Di saat kita mendapatkan tangisan dan air mata, kita langsung kembali kepada Tuhan kita. Karena kita yakin bahwa di balik musibah ini, di balik penderitaan dan kepahitan ini, dia ingin kita mengetuk pintunya. Kita kembali kepadanya. Itu Al-Latif seperti itu. Nama Allah Al-Latif, yang maha apa itu kira-kira? Yang maha teliti. Atau maha apa itu? Terjemahan Indonesia yang maha lembut kan? Nah, sekarang mungkin Bapak baru di antara kita yang baru sadar, oh maksudnya begitu Ustaz. Iya. Dan itu sebagai bukti lagi-lagi. Saya sering bilang di banyak forum, bahasa Arab itu paling susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buktinya kayak gitu. Coba Pak, terjemahin apa itu? Saya dalam perjalanan dari sana ke sini pengen nyari terjemahan yang pas itu apa? Gak dapat saya. Apa itu coba mana ya terjemahan? Yang maha lemah lembut, gak nyambung kan? Tapi terjemahan Indonesia lu lihat, nah, bahasa Arab itu begitu. Wa innama yudrik, kata beliau lanjut, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Wa innama yudrik khafaya jamalihi, keindahan perbuatan Allah itu kata beliau hanya bisa diketahui ittakunu masturatan bighita'il mihan wal masaib. Keindahan rahmat Allah itu kan kadang-kadang tertutup oleh ujian dan musibah tuh.
Kata beliau, nah tidak akan ada orang yang bisa menyadari itu kecuali ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mantap pengetahuan dan keimanannya. Bagi orang awam kayak kita, di saat kita mendapatkan musibah, taunya itu penderitaan doang. Makanya muncul rasa pesimis, kadang-kadang putus asa. Kadang kita berburuk sangka kepada Tuhan kita, karena kita tidak punya level keimanan semacam itu. Tapi bagi orang-orang yang ar-rasikhun fil ilm, mereka-mereka yang tinggi keimanannya, mendalam pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kebaikan dari semua fenomena yang dia lihat. Waktu mendapatkan penyakit bagi dia itu adalah nikmat, waktu mendapatkan kemiskinan bagi dia adalah anugerah. Kan jarang orang kayak begitu, betul nggak? Waktu anaknya meninggal, dan itu berat bagi kita. Kalau saya ujian pribadi saya, Pak, saya belum dikasih anak sama Allah. Dan itu menjadi ujian bagi saya. Tapi karena saya punya pelajaran-pelajaran semacam ini, hidup saya adem-adem aja. Nggak dengan serta-merta dengan adanya ujian ini kemudian saya merasa pesimis, bagaimana ke depannya rumah tangga, bagaimana kok jadi bahan omongan orang. Enggak, saya nggak mikir begitu. Saya cukup meyakini, barangkali saya belum saatnya dikasih anak sekarang. Kalau saya dikasih anak, saya belum bisa memikul itu. Buktinya saya dikasih santri sedemikian aja, sekarang saya kepusingan. Saya punya santri ngurus pesantren di sana, bandel-bandel santrinya kadang-kadang. Saya sudah ngeluh duluan. Mungkin mental saya belum cocok untuk menjadi seorang ayah. Allah sebenarnya doa mah sudah, ikhtiar sudah. Tapi bagaimana? Lihatlah bagaimana kalau keimanan itu mendarat dalam hati kita secara mantap, dia bisa membantu kita untuk menghadapi ujian apapun. Itulah pentingnya agama, Pak. Itulah pentingnya agama bagi kehidupan baik orang dulu apalagi zaman sekarang. Di saat ujian kita datang dari berbagai sisi gitu ya, fitnah dari berbagai arah datang menghampiri kehidupan kita, agama datang untuk menjadi kompas batin kita, menjadi pelipur lara bagi keresahan dan kegundahan kehidupan kita.